Pasti rasanya seger banget ya bangunnya ya. Kayak Gue tuh semalam kebangun-bangun karena gue tuh batuk. oh lo Batak. Kenapa? Iya. Jadi semalam tuh gue kebangun 2 kali, gue batuk batuk kering gitu. Lo tau gak sih batuk yang Tahu. nggak berdahak gitu. Dari kemarin gue memang udah diminumin obat tuh sama adik gue Herbacaf. Terus semalam kayak kayak nggak bisa tidur 2 kali gue kebangun sebel ya, Bo. Sebel banget. Jadi gue duduk aja gue ini. Aduh nih gue ngantuk banget nih. Tapi gue gak bisa tidur. Terus abis itu, Baru habis itu gue lanjut tidur lagi. Ada 2 kali deh gue kebangun. Anyway, oh, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. semua tuh nungguin lo tau nggak? Gue tuh live sendirian langsung drop penonton, pemirsa drop. Masa sih peres banget deh. Udah gitu, gue ngomong jadi so imut, lo denger gak sih? Iya, kedengeran. Karena di ujung lidah Sar gue, Sariawan. Kak Lu Sariawan. kecapean itu pasti liburan. Kayaknya ya, Nek. Kecapean, panas dalam, terus kan langsung hentakan tuh kan, pulang libur langsung ke Hotel Borobudur, sat set sat set, ngemsi pakai baju Jan Sober baru. Oh iya bener. Gue emang udah bener ya. Gue tuh udah merasakan bahwa perubahan usia itu nggak bohong. Gue kan memang setiap kali pergi ke Bali ya, Iwet. Ke Bali itu kan apa sih agendanya, Iwet? Coba gue tanya. Makan, tidur, Iya. makan, tidur, Berenang, iya kan? berenang, ke laut, bergaul Wow. sama kadek, ke rumah kadek, makan di rumah kadek. Eber. Maksud gue dari zaman gue masih muda dulu tuh kan kalau ke Bali berenang tuh pakai baju berenang, nyemplung, basah-basah. Pada kondisi fit aja, gue itu tolak angin tuh pokoknya sehari 2 kali. Ethan, Itu sini dong. Apa selamat tahun baru dulu sama Om Iwet, ponakan Eke. Halo, Happy New Year, ini Rob. Happy New Year. Kamu tinggi banget, Ethan. Oh my God. Terus dia cuma gitu. Udah. You can go back to your activity, whatever it is. Apa? Iya. Sekarang nggak gue 4 sehari 4 gue minum. Apa tuh empat lo minum? Tolak angin. Oh, tolak angin. Iya. Ini yang itik piik ini ponakan-ponakan gue mah enggak masuk angin, nggak minum jamu, nggak minum, kurang tidur enggak, sunburn juga enggak. Gue udah minum jamu, udah minum vitamin, kulit gue beruntusan, Becky ngirimin obat. Aduh, jompo banget. By the way, kita ngucapin selamat pagi dulu untuk teman-teman yang baru aja gabung di duet siaran pagi. We are back, guys. We are back. Seperti janji kita 2 Januari 2024, kita kembali lagi live siaran pagi walaupun Dave kayaknya misu-misu. Nih, nggak boleh ya tanggal 3 live-nya. Ya tuh dengan bakso Henis gue nih sebagai Oh ya sarapan. Allah, itu kemarin gue ngeliat lo ngepost itu tuh gue pengen nyaut tapi gengsi. Tapi kok gue kepingin, ya Allah. Susah lo tuh dapetnya loh. Nih beli bakso Henny sekarang kayak beli sembako, dikasih jatah cuma boleh Bener. 10 satu orang. Tuh. Tuh. Ilah keadaan. Lu nggak bawa sih itu Clarence Hydrating Cream. Kalau beruntusan itu kan termasuk dalam kategori apa itu namanya tuh inflamasi. Bawa. Gue tuh pakai sampai muka. Di dalamnya Cuman apa? gatel, satu badan tuh gatal-gatal. Terus tuh gue minum antihistamin, sama gue ada obat oles gitu anti inflamasi tuh dari Becky dikasih. Aduh, gitu deh cinta manis madu. Waktu gue ke Pontianak yang one day trip itu kan gue kebakar juga tuh abis nih sini gue. Terus gue pakein si Clarence Hydrating Cream itu, terus dia membaik langsung. Udah.
Dulu ya, gue tuh after sun balm gue sama Becky tuh ada satu merek dari Prancis, mereknya C tuh yang mahal banget itu. Nah, gue tuh sempet doubting nih si Clarence bisa gak sih menggantikan produk ini? Nah, kayak gue pakai kemarin, ya lumayan menggantikan dia. Dia minimal muka gue nggak beruntusan. Yang gue selamatkan duluan kan muka gue ya Iwet. Benar. Gila. Kan nanti berapa berapa posting Instagram lagi coba untuk memperbaiki itu kan? By the way, jangan lupa tap-tap guys dan kemudian share live ini ke teman-teman yang udah menantikan duet siaran pagi di TikTok Dave sama Iwet. Ya, kita udah kembali lagi. Silahkan langsung di tap-tap. Jangan lupa untuk di-share live-nya ke teman-teman yang memang menantikan live kita. Kan kemarin gue tuh kan sempat masih live, Bo. Selama lo liburan itu beberapa kali. Terus habis itu banyak banget yang nanya, Kak hidupku hampa, pagi-pagi nggak ada Kak Dev sama Kak Iwet. Kak kapan siaran lagi? Kak tanggal 2 lama banget. Dikejar sampai ke DM gue. Oh, kalian anak-anak manis banget sih. Ini Pak, coba deh kalau gitu gue mau tanya. Sini dong, pamit sama aku. Karena kan gue mau pada turun sarapan. Oh, hai Emma. Good morning. Morning. Selamat tahun baru, Mbak Iwan. Happy New Year. Happy New Year Emma. Dia joget. Kalau kalau dia si gadis goyang ya. Kalau yang satu lagi kekes gitu. Gue, Happy New Year. Happy New Year itu Lala ya. Ember, Gak kelihatan gue, Bo. Jauh banget. Ya Allah. ngajak dia. Bawa kunci juga Ngoni. Mm-mm. Yuk, Udah sarapan ya. lanjut. Gue juga nanti abis ini mau sarapan. Tapi nggak di hotel. Gue sarapan biasa aja di sini. Iya. Mm-mm. Karena gue punya kewajiban mau siaran pagi. Tadi lo mau nanya apa? Gue mau nanya sama teman-teman sekalian, kalian tahun barunya ngapain? Dan pada di mana? Where did you guys spend your New Year's? Oke, tulis di kolom komen ya guys. Ya. Tahun baru dilewatkan di mana dan ngapain? Silahkan langsung tulis di kolom komen. Ini Kopi Gula Aren bilang katanya aku bareng teman. Oyen Parni bilang tidur tahun baru. Terus kemudian ada lagi yang bilang Keto Proven bilang fansnya udah mulai demanding ya kak. Abis. Terus Lodeh Terong bilang halo welcome back you all. Wih, gila, Mita Kirana mabok kak. Edan. Nih, gue sekalian mau berbagi tips ya. Gue sebagai Miss Tips yang mabok minum-minum alkohol ya, atau siapapun Anda yang suka minum alkohol. Ini gue dapat tips dari dokter Emilia. Gue sudah bagi dan ceritakan kepada semua teman-teman gue dan gue praktekkan pada diri gue kalau gue minum alkohol. Jadi, anak-anakku, adik-adikku sayang, badan kita ini Anak-anak lo kata, gue semprot lo. lambung kita ini cuman bisa mentolerir racun dari alkohol itu 1 gelas. Jadi lambung kita kan bekerja untuk mentolerir racun lambung alkohol. Ya. Lebih dari Ya. 1 gelas alkohol yang lu minum, the next day lambungnya bekerja keras. Jadi makanya ketika lu bangun pagi keesokan harinya, lu merasa hangover, badan lemes, kepala nggak bisa berpikir lurus, lidah kayaknya pengennya yang asin-asin, lambung apa ginjal? Lambung, ginjal semuanya deh pokoknya ya daleman lu itu. Nah, dokter Emilia bilang kalau habis minum alkohol, wine lebih dari 1 gelas, hard liquor lebih dari 1 gelas. Jadi intinya pukul rata lebih dari 1 gelas, besokannya you need to do this. Apa yang harus kita lakukan? 1, makan pisang. Oke. Oh iya benar. Kalau nggak ada pisang, apa yang dicari? Mangga. Oh, terus?
Kalau nggak ada mangga, ya apa yang mesti dicari? Tentu seperti lo tahu, banyakin minum air putih, ya. Kalau nggak ada air putih, teh chamomile. Terus? Chamomile, lo makan dark coklat. Oh, oke. Oke, ada yang nanya nih, Kak. Makanya gue di kulkas gue selalu nyiapin dark chocolate Iwet. Oh, karena lu suka mabok ya berarti ya? Bukan, karena satu, kita kan sekeluarga memang penyuka coklat kan. Jadi udah gue persiapkan pelan-pelan menggeser gitu loh, makannya coklat yang pahit. Mulai dari yang coklat 50%. Nanti setelah terbiasa naik 60, setelah terbiasa 70, 80, 90. Sekarang pokoknya di coklat di kulkas selalu punya aja dark coklat. Dark coklat. Gitu. Ada yang nanya nih, Mas Dave. Apa? Mamanya anak-anak nanya, kalau mabuk cinta gimana, Kak? Nah, mabuk cinta, lu siapin norit biar pupupnya lancar. Karena mabuk cinta cenderung membuat sembelit ya, Kak. Iya, Kak. Kan kasihan badannya. Udahlah kepalanya mabuk cinta, terus perutnya konstipasi. Anda nggak bisa berpikir cerdas. Suara lo serak kayak Iga Mawarni. Gue tuh iya ya. Gue dari dulu ya, Wet. Gue selalu merasa kalau suara gue serak gini, gue tuh seksi kayak army kulit. Oh iya, Ermi kulit bener. Kenapa gue Iga Mawarni mah rendah ya, bass ya. Suaranya tuh bariton gitu kayaknya ya. Nah, tuh. Karena gini ya, tapi ya Iwet ya, gue melihat, kan gue tuh pulang dari Bali tanggal 30. Kan seperti teman-teman lihat ya, itu diberitakan ada tuh heboh Iwet, tanggal 29 malam, orang keluar dari Ngurah Rai itu sampai jalan geret-geret koper di tol. Ya, benar. Betul. Benar. Ya kan? Lihat gue. Heeh. Itu kan katanya orang pada naik ojek, seyogianya harga ojek cuma 14.000, jadi 250.000 malam itu. Terus? Gua ngobrol sama orang-orang Bali ya, mereka tuh seneng loh Iwan. Iyalah. Mereka bilang apa? Mereka happy. Tapi seneng Om, karena ini tanda Bali pariwisata tuh maju lagi, dia bilang gini. Karena kita tuh menderita banget selepas dari corona kemarin. Mereka tuh susah sekali, Bo. Gue tuh di desa Karangasem, gue gini ya, awalnya tuh gue gini, ih desa Karangasem ini enak banget ya, sepi. Ini sepi sih Kak, tapi ini sepinya tuh keterlaluan. Tapi iya, Bo. Gue juga kalau setiap kali gue ke Bali, mereka tuh selalu bilang gitu bahwa ini macet. Mereka sekarang bersyukur sekali kalau macet, kalau rame. Karena mereka tuh kan dulu sampai jual-jual mobil, jual-jual tanah. Dan itu benar-benar jualnya tuh kayak udahlah, yang penting kejual aja. Mereka punya uang untuk menyambung hidup buat makan. Segitu parahnya. Tapi gue tuh dari kemarin sebenarnya penasaran. Lo kan pirit-pirit terus ya mengenai komentar lo soal desa Karangasem dan Alila Manggis itu. Oke, nggak usah sebut Alilanya deh, desa Manggisnya. Coba lo cerita sama gue gimana pendapat lo sebenarnya. Dan tolong bisa nggak handphone lo ditaruh, jangan dipegang. Goyang-goyang pusing gue. Iya, gue tuh lupa bawa headset sama lupa bawa berdirian. Nih kalau gue begini, kedengeran nggak sih suara gue, Til? Kedengeran, aman. Oh, kedengeran. Kedengeran, baik-baik aja. Coba dilurusin sedikit tuh, miring atasnya. Sama gue lupa bawa kacamata plus, jadi gue tuh senengnya taruh handphonenya di bawah supaya gue bisa baca komentarnya. Jangan, udah, gue aja yang baca. Udah, ganggu banget, Allahu Akbar, kesel. Dah, yuk. Aduh capek banget. Lu sih,
Palang miring lu komplainnya ke gue. Gue kan beban. Cian nggak bebannya? Beban siap. Jadi sekarang gue tuh usaha mau baca komentar teman-teman tuh kacamata gue begini nih kayak orang gila. Udah lo nggak usah baca, biar gue yang baca, oke? Dah, cerita coba. Jadi, what do you think of Karangasem, Desa Manggis? Gue suka sih karena gue udah ini kali pertama gue liburan keluarga tidak di Denpasar. Tidak di Kute, tidak Nusa Dua, tidak Seminyak gitu ya? Iya. Gue udah pernah mengunjungi teman gue namanya Aji ya. Aji itu yang punya Lalu Ciola, restoran Lalu Ciola. You know the owner of Lalu Ciola? Of course. Aji udah lama. Aji punya villa, tinggalnya di Klungkung. Klungkung kan kita nemu tuh ya sebelum Karangasem. I love Lalu Ciola, please send my regards to Aji. Iya, gue juga. Terus? Anyway, terus jadi kemarin lewatin Klungkung gue gini. Ini kayak villanya Aji ya. Oh, ini masih jauh lagi, Mas, dari Klungkung, baru naik lagi ke Karangasem. Nah, gue suka tempatnya karena secluded ya, desa kecil gitu. Yes. Gue mau bahas dulu mengenai Alila Manggis. Walaupun gue tidak di endorse, tapi kan kebiasaan kita di siaran pagi adalah kita selalu cerita apa adanya kan. Benar. We fell in love with Alila Manggis karena harganya itu masih reasonable dibandingkan hotel-hotel bintang 5. Karena kalau hotel gue nggak pernah liburan keluarga bintang 5 karena nggak cocok di kantong gue. Belum. Tapi Alila Manggis itu just nice harganya. Yes. Setuju nggak? Yes. Banget, dan servisnya bintang 5 sebenarnya. Iya. Udah gitu kamarnya itu nggak banyak. Yes. Bener. Jadi nggak rame ya, Bo? Iya. Jadi nggak rame. Oh. Karena kamarnya nggak banyak, mereka itu stafnya mengurus kita, tamu-tamunya itu just nice. Kita berasa diperhatiin, tapi nggak berasa diganggu. Bener. Ya. Setuju. Kalau kita di kolam berenang nanti ada yang datang bawain minuman, ada yang datang bawain snack. Ntar jam 3 diingetin, Mas Dave, snack time mau diambilin. Ada yang datang ngisiin air gitu, ya. Udah gitu kamarnya itu gue suka dengan interior kamarnya Alila Manggis karena lurus-lurus, nggak bengkok-bengkok, nggak ada ukir-ukir. Dan modest, nggak terlalu berlebihan. Ya. Spill rate-nya. Satu kamarnya itu belum tax 2,5 juta. Yes. Itu peak season ya, guys. Itu peak season. Dave, nggak 2,5 juta dong. Itu kan rate lo. Berapa sih? 3.5. Itu peak season. Peak season New Year's itu 3,5. Oh iya. 3,5. Ya, lanjut. Udah gitu, sarapan paginya kalau nggak rame ala carte. Jadi gitu loh. Aduh, suka Gue ya. suka sekali à la carte ya. Nggak buang-buang makanan, Bo. Suka sekali. Ya. Walaupun ketika okupansi tinggi dia nyiapin buffet, tapi dia juga tetap melayani à la carte gitu. Jadi kalau mau perlu apa. Jadi intinya sih pelayanannya itu very personalized ya. Ya. Very personalized. Udah gitu harga makanannya juga nggak seperti hotel bintang 5 di Jakarta kayak harga di Mulia gitu loh, Iwet. Nggak lebay ya, Bo. Nggak lebay harga makan. Kita makan di hotel aja tuh kita nggak merasa dosa gitu. Bener. Jadi nggak beban kan? Yes, makan, pijet di hotel tuh nggak kayak yang, aduh kita tuh harus jadi Raffi Ahmad sama Gigi gitu baru bisa menikmati itu, ngerti nggak sih? Pijetnya 700.000. Iya, sama. Mani Kalau pijet di pedi, Jakarta. mani pedi 400-500 ribu, sama kayak salon di Jakarta nggak? Bener. Sama. Setuju. Udah gitu, kasih tips nggak kasih tips semua pelayanannya sama.
Setuju. 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 Itu Kak, gue happy. Dan tenang, nggak ada yang teriak-teriak. Banget. Aduh, nice ya. Kita balik lagi ke situ yuk, Bo. Aduh, Balik gue lagi ke situ yuk. Yuk. Gue saking Ya. cintanya, gue mau renovasi rumah gue kayak Alila Manggis. Oh, lebay mulai lebay. Tapi lo tahu kan kalau Alila Manggis itu sebenarnya adalah dibuat, jadi the owner itu adalah salah satu foundernya Aman, Bo. Oh, pantes. Ya, jadi namanya Pak Frankie. Pak Frankie ini memang suka sekali sama hotel. Terus kemudian dia pertama kali dia ikutlah waktu Aman kan pertama kali itu di Thailand. Lalu kemudian dia bikin Aman Jiwo pertama kali. Dia punya propertinya. Nah, dari situ kemudian dia bikin tuh satu hotel yang treatmentnya seperti Aman tapi core-nya adalah di spa. Oh. That's why spanya Alila itu terbaik. Nah, arsiteknya itu dia pakai arsitek terkenal semua bangunannya. Oh. Itu makanya arsitekturnya Alila Manggis itu diambil dari bangunan tradisional Bali. Kan bawahnya kamar, atasnya tuh kayak apa namanya? Bale gitu. Gitu-gitu ya. Seru ya? Sama kalau gue sih aktivitasnya apa? Kan semua orang pada bertanya tuh ya ketika gue posting, Kak 6 hari itu kakak di Karangasem doang, nggak kemana-mana, nggak bosen? Enggak, gue tuh asli makan sama beraktivitas di Karangasem aja. What did I do? Pergi snorkeling, pergi trekking, pergi ke White Sand Beach, berenang, spa, tidur siang. Snorkeling. Kita nggak diving, snorkeling beberapa kali. Tapi gue nggak ngambil paket snorkeling, diving, sama trekking, sama sepedahan dari hotel karena mahal. Nah, gue ngambilnya dari Kadek. Yes. Di Kadek tour guide yang aku kenal dari Iwet itu. Sebagai komparasi ya, jadi gue tuh belajar satu hal ini. Hotel pasti menawarkan paket aktivitas. Tadinya kan gue pikir, aduh mahal pasti ya. Gue tuh kan berlima loh. Jadi paket satu snorkeling dari hotel 1 juta kali 5 juta. Tiap hari kan juga lumayan boncos ya. Jadi gue ini sekitar sini nggak ada lagi pasti yang lain. Nggak, pasti ada. Jadi kalau lo nginep di resort gitu, lo jangan gengsi untuk jalan kaki menjelajah ke desa-desa di sekitar. Kayak Kadek itu ya, dia tuh tinggal, ini Alila Manggis. Gue tuh jalan kaki, dia tinggal tepat di sampingnya Alila Manggis. Dan di jalanan di samping Alila Manggis itu teman-teman, banyak penginapan losmen yang nggak kalah bagus dan bersih dari Alila Manggis dengan harga di bawah. Iya. Isinya bule diving sama snorkeling tinggal di situ bulanan. Ya, betul. Bahkan ya, kalau misalnya lo mau geser sedikit dari Alila Manggis, itu ada cottage. Ya, very modest cottage, namanya Pondok Pisang, punyanya Luna, Bo. Mamanya Luna. Oh. Ya. Nah, si Pondok Pisang itu biasanya dipakai sama yogi untuk retreat. What's so special about Pondok Pisang? Oke, ini jangan bayangin kayak resort yang bagus ya. It's a very modest pondok, tapi makanannya enak sekali. Oh. Makanannya enak sekali dan lo bisa tinggal di situ kalau nggak salah tuh semalam 500.000. Tuh. Jadi intinya tuh ya adalah the beauty of traveling dan hidup di dunia ini tuh tergantung budget lo. Kita tuh bisa, you can go high, you can go middle, you can go low. Kalau lu mau explore itu pilihannya ada. Kayak snorkeling. Snorkeling di hotel 750, sama Kadek itu 250. Trekking gue juga sama Kadek 200, sama hotel 1 juta plus makan. Sorry, 250 tuh snorkeling per orang ya. Per orang dong. Iya. Gila, Iya, masa jangan
Jangan sampai salah guys per orang karena dia biasanya satu perahu tuh kalau misalnya lu sendirian itu sekitar 600 sampai 700 ribu sebenarnya atau 800 ribu gitu. Oh, iya betul. Nah, lanjut lagi Dave. Terus Terus, iya jadi gue makan kadang di hotel. Gue makan di hotel nih sekitar sekitar gambaran ya. Teman-teman kan pengennya dapat gambaran harga gitu ya. Gue makan berlima di hotel itu 1,4 sampai 1,8 tergantung makanannya apa. Tapi kan gue seperti lo lihat ya, ponakan-ponakan gue kan segede-gede kuda ya. Jadi kan makanannya kan nggak mungkin. Kita berlima tapi pasti pesan makanan itu porsi bertujuh atau berdelapan ya guys. Sementara makan di warungnya Kadek itu harganya 600, 700 gitu. makanannya apa di warungnya Kadek? Ada soto, ada bakmi goreng, tapi yang ponakan gue makan setiap hari di situ adalah nasi dengan sayur di steam Ah. sama ikan di grill. Oh, enak banget. Ikannya di grill gitu, pakai bumbu bawang putih, pakai butter, udah gitu doang. Enak sekali. Pakai nasi putih. Pakai nasi putih tiap hari makan itu. Kasih telur ceplok enak banget tuh habis itu disiramin kecap. Aduh, gue udah gak ngerti lagi deh, Wet. Enak banget. Ya udah gitu. Jadi udah. Nah, terus kita pergi ke White Sand Beach tuh. Itu di situ juga nyewa mobil 700 ribu seharian pergi ke pura. Karena rupanya di Karangasem itu banyak pura ya, Tirta Gangga, Pura Lempuyang. Gua nggak ngantri foto di pura itu, gue cuman pengen lihat aja gitu ya. Terus, nah tapi satu juga yang gue nggak suka adalah ini mungkin apa ya, masukan kali ya. Masuk kepada siapa sih ini kalau kini Pemda ya? Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dinas pariwisata gitu ya. Kayak masuk ke tempat-tempat hiburan rekreasi gitu ya. Kenapa sih semua tuh harus diobjekin pakai duit? No, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Intinya gini. Gue ngerti lu tuh perlu duit untuk membangun dan mempertahankan kondisi tempat tersebut, seperti misalnya si Pura atau si Tirta Gangga itu. Gua ngerti. Tapi gini loh. Parkir mobil, masuk mobil, mobil bayar. Kita orang masuk bayar admission fee. I get it. Tapi begitu di dalam, lu mau duduk, mau foto, mau pipis, nggak usah lu tarikin duit lagi kali. Itu kan hitungannya fasilitas. Ya. Gue ada komentar soal ini. Gue setuju sama lo. Iya. Cuma masalahnya Mau gelar tiker 10 ribu, 20 ribu. Oh iya 20 ribu gelar tiker. Tar tikernya pindah. Oh pindah. Iya itu juga 20 ribu. Oke. Gue kan pipis dikit-dikit pipis 5 ribu. Lah ini kan kita udah bayar admission fee ya. Bayar lagi. Mau foto di sini, mau difotoin, iya fotoin, foto. Bayar 10 ribu. Lah apa gunanya admission fee, Beb? Iya. Gue mah mendingan admission fee-nya lu tinggiin gitu. Admission fee-nya aja lu charge 500 ribu, tapi di dalam gak usah bayar-bayar lagi. Iya. Apa komentar lo? Nomor satu adalah bagi-bagi lapak. Sebenarnya gini sih, bagi-bagi lapak tuh dalam artian gini, masalahnya pemerintah ASN, aparatur sipil negara itu kan bukan businessman, so they don't understand, mereka nggak ngerti cara menghitung, ya kan, sehingga nomor satu kan harusnya gini loh, ketika lo ada satu tempat, lo hitung baik-baik gitu, kira-kira potensi tempat ini untuk mendatangkan revenue atau penghasilan berapa, lalu kemudian berapa orang yang bisa dipekerjakan untuk tempat tersebut. Dari situ di lock. Setelah di lock, baru kemudian keluar dong harga tiket. Ya kan? Nah, masalahnya adalah ini bingung cara ngitungnya gimana. Ya udahlah, kita hitung aja. Ternyata kurang uangnya untuk operasional. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya udah masukin aja orang untuk bisa berjualan juga dalam situ. Iya, ya.
Terus sama satu lagi adalah memang kadang-kadang tuh kurang tegas. Tapi kurang tegas itu alasannya juga ada sebenarnya. Kenapa? Karena ya balik lagi, lo inget dong kasus masalah kaki lima di Jakarta, Oh, kenapa? ya kan? Kenapa kaki lima itu menjadi sebuah polemik diperbolehkan atau tidak diperbolehkan adalah ada namanya populis gitu. Apa namanya tuh kebijakan yang populis, kebijakan yang populer. Kalau misalnya dilarang langsung, maka yang membuat kebijakan itu menjadi tidak populer. Oh. You know what I mean? Mm-mm. Iya, jadi makanya terus kemudian ya udah dibikin boleh, tapi diatur yang rapi, dibikin supaya semua itu bisa mendapatkan penghasilan, supaya semua bisa mendapatkan pemasukan gitu. Ya aku nggak ngerti ya. Aku kan cuman rakyat biasa ya. Cuman again gue tuh membandingkan komparasinya kepada kalau gue pergi jalan-jalan ke Thailand, ke Vietnam, ke luar negeri gitu. Jelas aja Iwet gitu. Udah bayar admission fee, terus di dalam tempat rekreasi kami menggunakan tempat fasilitas, sifatnya fasilitas, pipis, cuci kaki, gelar tikar, duduk. Udah nggak bayar lagi kan udah bayar admission bebek gitu. Terus kan tadi Mudah-mudahan ini dengar ada ya sama pemerintah provinsi ya. iya, terus ada yang bilang gini, Kak Dev kalau 500.000 admission fee tempatnya sepi. Nah itu dah maksud gue sengaja. Nah baru lu rasa deh kalau tempat lu sepi kayak apa. Soalnya, orang yang suka jalan-jalan itu bukan cuma turis asing. Orang kita tuh juga jalan-jalannya lokal. Kalau lu nggak pintar-pintar memelihara kesejahteraan wisatawan lokal, siapa lagi yang mau jalan-jalan? Sebenarnya paling aman adalah lepas ke swasta, tapi kalau dilepas ke swasta pasti akan harganya mahal jadinya. Tapi despite all that ya, ini dari kacamata gue, Karangasem buat aku jauh lebih tidak materialistik dibandingkan Denpasar. Ya. For me ya. Setuju. Lo kemarin nggak apa namanya tidak nyobain island hopping? Enggak. Ya, Kadek nggak ngasih tahu ada sunset di island. Dia kasih tahu gitu ya, tapi harinya habis. Nggak sempet lagi. Ya, harinya habis. Cuma guys, satu hal adalah tapi sunset di Karangasem itu menurut gue not too spektakuler, nggak sespektakuler di Jimbaran atau di Uluwatu. Karena setiap kali gue kesana gue tidak pernah mendapatkan sunset yang benar-benar bagus. Gue Emma kan tuh gila-gila sunset ya. 2 hari lah gue dapet sunset yang hari pertama lembayung gitu warnanya. Hari kedua cenderung ke jingga gitu. Bagus juga lah. So pretty. Bulat nggak mataharinya? Enggak. Nah, itu maksud gue. Mataharinya pecah kayak penglihatan Iya. kita. Handphone gue nggak pakai kacamata plus ini pecah. Buyar. Ya. Pias. Satu ya Iwet ya. Satu hal ya gue sepanjang pergi liburan kemarin itu ya. Kan gue ini keluarga menengah ya. Maksudnya teman-teman middle ground. Hah, kok middle ground? Middle apa sih, Nek? Middle class. Iya. Kayaknya ada kata yang kurang gitu nyebut middle doang tuh kok middle apa ya? Middle ground. Kok middle ground? Middle class ya. Kok middle ground? Middle class gitu. Jadi kan liburan kan juga gue harus berhitung. Gue belum sampai di taraf di mana gue liburan itu nggak pakai berhitung. Sebelum gue memutuskan pergi ke Karangasem itu kan Ivy ngajakin gue pergi ke Hong Kong. Which berangkat hari ini. Dengan hitung-hitungan matematika liburan kita berlima. Ya. Terus kan karena visa pasport gue nggak ada, jadi gue nggak bisa pergi. Gue berangkat ke Karangasem. Setelah gue hitung-hitung, memang biaya liburan gue ke Hong Kong 1 minggu dan gue 1 minggu di Karangasem itu sama. Oh ya? Sama. Terus?
Wow. Intinya adalah, tapi kalau gue ke Bali, gue terbang naik Garuda, nginepnya di Alila Manggis. Kalau gue ke Hong Kong, gue naik pesawatnya mungkin pesawat yang ecek-edek gitu ya, sama nginepnya di hotel yang, Carrier. ah, Sebutnya low cost carrier. oh iya, low cost carrier gitu, sama nginepnya di hotel yang mungkin nggak kayak Alila Manggis gitu. Karena di Hong Kong itu hotelnya cuma 1,5 juta iwet semalam yang didapetin Ivy ke gue. Terus intinya adalah what I'm trying to say is emang liburan, satu, liburan itu seneng. Dua, liburan itu baru seneng kalau punya duit. Udah itu aja. Kalau nggak punya duit, mendingan nggak usah liburan, mendingan di rumah aja. Udah itu prinsip gue, Wet. Setuju. Itu yang kemarin kita sempat bahas sebelum liburan tahun baru kan. Liburan itu udah bukan secondary needs lagi, udah bukan tersier lagi, mungkin keempat kali udah. Jadi nomor satu adalah lo harus punya dulu uangnya. Kalau lo nggak punya uangnya, jangan pergi liburan. Iya, Pergi aja ke tempat-tempat yang memang bisa lo jangkau, mencoba untuk bisa relaksasi dengan cara yang tidak seperti orang lakukan di sosial media. Ya kan, betul. dan diterima gitu, diikhlasin bahwa ya udah memang belum mampu ya udah gitu. Iya. Nah, itu tuh kan yang ada di kepala gue mengenai liburan ya, bahwa liburan itu tidak, liburan is a luxury yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Nyambung tuh obrolan gue sama Ivy. Jadi lagi nungguin anak-anak di lapangan basket. Ivy memperkenalkan gue pada satu narasumber. Bo, lu wawancara dia deh. Namanya Alisa siapa gue lupa ya. Ada perempuan cantik anak muda pakai jilbab gitu. Gue dikirimin tuh di DM, nanti gue kirim ke lu. Narasumber financial planning nih. Dia terkenal di generasi milenial. Nah, dia bikin survei. Terus dia bilang gini, lo tahu nggak dari hasil survei, milenial yang mampu pergi liburan itu cuma 5% dari penduduk Indonesia. Alisa Subandono, bukan. Itu masih netron. Ih, si Evan mah. Lanjut, cuma 5%. Terus, Cuma 5% dari penduduk Indonesia. nah, Milenial yang mampu pergi liburan ke luar negeri. ya. Jadi dia bilang gini, jadi kalau lu belum mampu pergi liburan, lu kaum rebahan di rumah, jangan kecil hati, jangan kena mental. Lu itu mayoritas, yang minoritas itu teman-teman lu yang pergi jalan-jalan, lu lihat di Instagram sama di TikTok pamer-pamer foto di luar negeri. Gitu. Karena milenial itu cuma 5% dari gaji hitungannya mereka setelah di luar living, kurangi living cost, yang bisa liburan ke luar negeri. Setuju. Betul, betul. Nah. Makanya ya, Mm. makanya nggak heran, selalu kan financial planner itu kalau ngomong ke millennials adalah semua tuh harus di planning. Kenapa semua harus di planning? Karena memang lu belum seleluasa itu untuk bisa menggunakan uang lu untuk liburan. Ya, betul. Balik lagi ya, liburan itu luxury loh. Liburan itu luxury. Liburan tuh luxury. Jadi memang harus di plan. Lo punya tujuan, oke, gue pengen liburan. Ditentuin liburannya mau kemana supaya ketahuan angkanya butuh berapa. Dari situ lo harus nabung. Nah, nggak semua orang tuh bisa liburannya yang satu kali liburan panjang ke luar negeri, satu liburan lokal, tiap minggu bisa, misalnya ke mall. Iya. Nggak semua Ani orang. Anissa Steviani ya. Heeh. Nanti abis ini aku kirim ke Iwet, kita akan pelajari, baru kita bahas lagi besok ya. Cuman tiba-tiba aku pengen mendadak bahas aja, rupanya 5% itu domestik. Intinya adalah gue tuh mau bahas gini loh Iwet ke lo. Karena kan sekarang semua orang cara mereka berbahasa basi udah begini ya. Kayak nih musim liburan. Liburan kemana nih? Iya nggak? Karena kan Natal, Tahun Baru itu musim liburan. Kan kita kayak di luar negeri aja. Penghujung tahun musim liburan. Makanya karena kan gini ya, ada muslim yang gini, Kak, aku nggak boleh bilang Merry Christmas. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, gue tuh kan juga kalau gue terima ucapan Merry Christmas Kak Dave, lu perhatiin deh Iwet, gue selalu membalasnya dengan apa? Happy Holiday. Karena menurut gue, Christmas itu religius.
Mungkin ada Ya. agama yang gue nggak boleh Merry Christmas ke lo. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gue nggak diucapin Selamat Natal juga gue akan tetap Natalan. Dan I don't hate you. Dan gue kalau Ya. gue bales, gue soalnya dulu beberapa kali Merry Christmas juga. Aku nggak Natalan kak. Oh salah. Jadi gue selalu bilangnya Happy Holiday. Karena akhir tahun itu adalah holiday season. Dan holiday itu nggak bersifat keagamaan. Nah, pembahasannya adalah gini. This holiday season, instead of kita berbasa-basi nanya ke orang, liburan kemana kak? Lo bayangkan ya, yang bisa menjawab liburan kemana itu berarti cuma 5% dari generasi kita loh. Sisanya, ketika ditanya liburan kemana, mereka pasti akan kecil hati. Ih, gue liburan nggak kemana-mana. Iya kan? Jadi ganti kata-kata, basa-basinya ganti. Liburan ini mau ngapain? Aku mau main sama keluarga aku. Oh, ih seneng banget. Aku mau bebenah di rumah. Aduh, serunya. Aku mau istirahat. Aduh, senengnya. You know? Jadi itu baru namanya inclusive for me ya. Ya, setuju. Jadi nggak tendensius, nggak jadi kemudian lo membebani orang dengan pertanyaan lo gitu ya. Iya, lo nggak membebani orang. Bener nggak Iwan? Tuh, setuju gue. Ini gue suka Manda bilang gini, kata suami, penuhi kebutuhan primer. Jangan habis liburan memikirkan hutang. Sama satu lagi ya. Profesi gue tuh kan adalah di bidang marketing ya, buat advertising gitu ya. You know what? Ngomongin soal liburan, ngomongin soal trip, itu adalah satu bentuk propaganda dari dunia advertising dan marketing loh. Masa? Iyalah. Itu propaganda, Dave. Jadi bener-bener dibikin gitu bahwa dibuat seolah-olah lo butuh liburan. Sehingga orang jadi terdoktrin gitu bahwa oh iya gue butuh liburan nih. Gue udah kerja keras banget, gue butuh liburan. Sementara enggak, yang lo butuhin tuh istirahat. Kan macam-macam tuh kan propagandanya kan. Liburan itu satu adalah untuk healing. Yang kedua, liburan itu bisa membuka wawasan. Iya, bener. Tapi apa iya lo butuh segitunya wawasan? Kalau lo misalnya kerjanya adalah memang cuma di belakang layar doang, mungkin lo pekerjaan lo cuma akuntan, yang tidak perlu berkreasi yang, you know, vavavum gitu, kreativitas tuh harus dinomorsatukan. Do you really need it? Even ya, Dave. Maaf, sorry, gue tau lu sebel gue pindah-pindah. Gue pengen nyedut. Nggak apa-apa. Tapi sinyal lo tiba-tiba nge-lag nih gara-gara lo pindah tempat. Asal lo tahu aja. Ya. Halo. Terus. Nah, Ini. Sama satu lagi, Bo. Bahkan ya, sampai ke masalah stres. Itu propaganda lo sebenarnya. Ketika lo stres, iya lo stres, tapi ketika lo melihat di sosial media bahwa orang stres, dibikin quote-quote tentang stres, lo makin pusing jadinya. Gimana nih, lo nyimak apa enggak nih? Apa lo lagi bingung, apa gimana nih? Coba kasih tahu sama gue. Muka lo tuh kayak bingung tapi nggak bisa ngomong. Hah? bukan. Nyimak betul. Itu adalah tools. Ya, bahasa susahnya kan propaganda ya, Cin. Ya. Cuman bahasa mudahnya adalah kita ini semua adalah target marketing. Nah, Jadi gampangnya tuh adalah seperti kata guru ekonomi gue di SMP. Di dunia ini tuh peran orang di dunia cuma dua deh, David. Apa Bu? Either you are selling something or you are buying something. Nah, bicara mengenai liburan, kita ini semua pembeli ya, karena dunia ini pada jualan. Gitu kan maksud lu, botak? Aduh, maaf. Mau ambil air boleh nggak? Bentar, jangan marah. Belum diisi air, abis tadi gue takut tuh ngomel. Buru! Lah tadi si geblek ya. Lah dari tadi dia ngapain? Udah pindah handphone dibawa, dimasukin tuh kopi terus dia lupa sama airnya. Emang bener-bener dah siaran sama Nini lupus aja.
Ya Allah Gusti, Gue bener-bener nyalain itunya, heaternya, monyet. ditunggu aja di situ. Biar lo kagak usah bolak-balik. Abis tadi ada yang bilang katanya nge-lag kalau gue di dapur. Nge-lag. Salah aja. Lanjut. Iya, Bo. Dan yang paling gampang kena sama target apa propaganda atau kita bahasa gampangnya apa ya? Iklan gitulah ya, yang gampang banget kemakan iklan itu adalah anak-anak. Iya, betul. ABG akhirnya mereka akan ngerengek gitu. Kita harus liburan karena dia ngeliat kan liburan temennya liburan, terus dia jadi kayak kok kita nggak liburan, kita harus liburan. Betul. Betul. Dan makanya gue suka ya kehadiran narasumber-narasumber ahli yang anak-anak muda kayak yang tadi Alisa Steviani itu ya, yang membuka mata dengan survei-survei mereka yang amazing gitu loh Iwet, bahwa Indonesia, lu nggak usah kena mental kalau lu nggak mampu liburan, karena orang yang hasil survei membuktikan cuma 5% yang bisa liburan itu berdasarkan dengan hitungan gaji dan gaya hidup. Jadi kita nih semua nih mayoritas gitu. Karena gue tuh juga sempat loh Iwet ya, karena tutup tahun kemarin kan gue ketemu dengan financial planner gue tuh si Teja ya. Karena kok pakai dengan Teja Sari ya, dia suka nonton. Karena dari by the book gitu ya, gue itu sekeluarga cuman bisa liburan jalan-jalan ke luar negeri 2 tahun sekali. Terus gue tuh sempat kena mental loh Iwet, gue tuh sempat sedih loh. Gue tuh sempat gini, hah? Masa sih? Gue bilang gini. Sementara kalau gue melihat hitungan biologis, ponakan gue itu yang gede itu kan udah kelas 1 SMA. Berarti kan gue tuh tinggal 2 tahun lagi loh Iwet. Dia mau liburan sama gue sebelum dia kuliah keluar kota atau keluar negeri, atau dia merengek minta liburan sama teman-temannya. Jadi kan gue gini, ya Allah kalau 2 tahun sekali berarti tinggal sekali ini gue dapat kesempatan jalan-jalan sama mereka. Gue tuh sempat gitu, aduh apa gue kurang keras ya bekerja ya, apa kurang hemat ya gue kerja ya. Terus gue ngelihat kontennya si Mbak Alisa itu, terus gue gini, enggak, ternyata nggak perlu kena mental, emang kondisi kehidupannya seperti itu. Gue nanya dua hal. Nomor satu adalah disitulah peran penting orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak bahwa hidup kita seperti ini. Maka mari kita jalani hidup seperti ini dan tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak mampu. Itu satu. Ya, itu orang tua harus mampu tuh untuk membuat anak paham. Tapi yang kedua adalah, sorry, gue lost tadi. Kenapa tinggal 2 tahun lagi? I mean, iya gue tahu Emma sekarang kelas 1 SMA, tapi kenapa lo batasin bahwa cuma tinggal 2 tahun lagi? Matematika bodoh gue aja, Bo. Sekarang aja kan sebetulnya untuk teenagers kayak Emma gitu, dia udah lebih prefer pergi itu sama teman-temannya, Wet, bukan sama keluarga. Iyalah, Wet. Sekarang gue tanya sama lo waktu SMA disuruh milih liburan sama temen-temen apa liburan sama keluarga, lo milih mana? Ya pilih sama temen-temen lah. Ada. Iyalah, gue tanya sekarang, waktu SMA pergi nongkrong sama keluarga apa nongkrong sama temen? Ya pergi sama temen lah. Ada satu hal menurut gue ya. Ada satu hal. Ini makan malam Natal kemarin aja, ya. Ya. Karena gue berkaca pada diri gue, waktu gue SMA, gue malas banget pergi sama keluarga gue, kakek-kakek sama nenek-nenek. Mendingan gue main sama teman-teman gue. Ya. Makan malam Natal aja, makan malam Natal kita dimajuin karena malamnya dia mau pergi pacaran. Kalau gue gini, ini ada kaitannya sama pendidikan yang diberikan kepada orang tua, Bo. Oleh orang tua kepada anak. Satu, Bo. Orang tua itu kan selalu dituntut untuk bisa mendidik anak supaya bisa mandiri. Bener nggak? Bener ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu membuat anak menjadi mandiri. Ini yang terjadi sama gue. Bapak ibu gue tuh selalu propagandanya tuh selalu bilangnya, kamu harus mandiri. Gue mandiri beneran. Gue bisa nyari uang sendiri.
gue lebih cepat memiliki properti gue sendiri, gue bisa membiayai hidup mereka. Apa yang terjadi? I buy them. Maksudnya? Satu, ya kalau gue nggak mau ketemu lo, gue nggak mau ketemu. Hmm, Lalu yang kedua, itu menurut gue jadi bumerang buat mereka. Yang kedua, dan ini gue sadari gitu ya. Yang kedua, kan lo bilang gue suruh mandiri ya, gue sekarang mandiri. Dan mereka jadi ngerasa kayak, kok Iwet udah nggak butuh gue lagi ya, hmm, you know? Makanya sebenarnya memang harus tepat banget, tau nggak lo tarik ulurnya. iya emang. Ngasih uang mereka, nahan uangnya, bikin mereka tetap punya ketergantungan. Karena once mereka tidak punya ketergantungan lagi dan mereka merasa bahwa gue bisa sendiri, you die. Iya emang. Makanya ya, Iwet dan saya sama-sama belum menikah. Kalau Iwet belum, kalau saya tidak. Dan sama-sama belum dan tidak punya anak. Tapi ya, menurut gue, tidak ada tugas di dunia ini yang jauh lebih complicated daripada tugas menjadi orang tua. Setuju. Lo tuh salah dikit aja, bubar anak lo. Iya, gue sih. Bubar anak lo. Iya, gue sih ya. Kalau misalnya kan katanya, kalau kita percaya pada second life gitu ya, karma gitu ya. Pas gue ini di kehidupan gue sebagai Dave Hendrik, sekarang gue mati, terus gue mau dikasih karma gue baik, gue akan hidup lagi nih untuk kedua kalinya. Terus malaikat nyatet gitu pas mau memulai hidupan kedua, Dave, lu mau hidup jadi orang tua apa enggak? Enggak deh, thank you. Saya jadi batu aja. Terima kasih. Susah banget saya ngelihat teman-teman saya di kehidupan pertama saya jadi orang tua. Enggak ah. Saya mah jadi horden aja deh boleh. Nggak mau. Ada di pojokan, geser tutup gitu ya. Sekali-kali ketiup AC angin gitu, goyang. Kotor dicuciin gitu ya. Nggak mau. Gue jadi orang tua. Benar, karena susah banget, susah banget. Dan menurut gue soal tadi gue belajar dari teman-teman gue gitu ya, yang udah dewasa tapi masih, ya nggak dewasa lah, mereka umurnya 20-an sampai 30-an tapi masih liburan sama orang tua. Satu, mereka selalu punya yang namanya kewajiban untuk liburan bersama orang tua gitu, liburan keluarga. Mau itu mereka sudah menikah, belum menikah dan sebagainya, itu mereka punya waktu itu. Dan satu hal, kenapa mereka tetap stick dengan liburan itu? Ya ini ya, orang tuanya kaya raya banget, Bo. Mereka nggak akan bisa dapetin liburan yang mereka bisa bayar sendiri. Jadi kalau sama orang tuanya tuh perginya yang hotel bintang 5, business class. Nah disitulah anak itu yang gue bilang, maksud gue gini loh. Lo harus pandai tuh tarik ulurnya. Ya lo pergi aja, tapi kalau lo pergi, hidup lo tuh liburan lo melarat. Tapi kalau liburan lo mau pergi yang enak sama gue. Itu rencana Eka. Betul. Jadi bikin mereka tetap ketergantungan gitu. Wah, gue kalau misalnya gue liburan sendiri, gue nggak akan dapetin yang kayak gitu. Iya, itu Kecuali rencana bulus gue. Iya, kecuali gue kerja keras banget, which itu capek banget, baru gue bisa afford itu. Iya. Gitu. Itu Lo nggak akan bisa Christmas dinner yang mahal, yang enak, nikmatin daging apa kalau lo pergi sama pacar lo doang berdua. Dan tahan uangnya, jangan kasih untuk mereka bisa makan kayak begitu. Itu namanya ulur. Tapi ketika lo tidak punya kemampuan itu, ya bubar, lepas semua. Karena gue dulu ngelihat itu, Iwet. Gue kan sahabatan sama Natali sama Dimas, couple tuh dari teman gue kuliah, kakak senior gue kuliah, dari zaman kuliah mereka udah pacaran, terus sekarang udah kawin, udah punya anak. Nah, Dimas sama Natali ini orang tuanya rektor UI. Tapi mereka tuh punya satu agenda tahunan yang nggak bisa diganggu gugat. Liburan keluarga. Ya, Bo, liburan keluarga rektor UI, udah pasti orang punya duit ya, Nek. Jadi anak-anaknya si bapak ini juga, Bo, lu udah punya pacar? Bawa pacar lu liburan sama bapak sama ibu. Kita pergi, kita duduk bareng, tentukan mau liburan kemana. Dan dia kasih lihat sama anak-anaknya, liburan setahun sekali ini waktunya gue minta waktu lo nggak diganggu gugat. Tapi gue kasih liburan yang memorable. Dan mereka tuh kayak looking forward gitu, setahun sekali, aduh mau liburan sama bapak sama ibu gitu.
Ya gue tuh gini, gue akan melakukan itu di keluarga gue. Iya, iya, iya. Bener, bener banget. Jadi maksud gue itu balik lagi gitu. Gue melihat gitu, gue belajar dan gue nggak menyalahkan ya. Gue tidak menyalahkan orang tua gue karena mungkin pada saat itu mereka juga tidak punya wawasan yang cukup luar, cukup banyak gitu untuk mengetahui soal parenting gitu. Tapi kalau gue ngeliat bahwa oh iya, belajar dari apa yang gue lihat, belajar dari ini, dari itu. Ada beberapa hal yang sepertinya memang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak tuh tetap stick sama mereka. Iya. Sama ya, Iya kan? sama ya. Bener, bagus. Betul, betul. Sama ya, si Ivi kan bilang gini ya, gue tuh bilang loh sama, kasih lihat ke anak-anaknya, kontennya si Mbak Alisa itu. Tuh, jadi kalau Dedi sama Muti setiap tahun berusaha memberikan liburan buat kalian itu, kalian harus tahu, itu adalah bentuk pengorbanan dan cinta kasih kita kepada kalian sebagai anak-anak. Kita tuh memberikan itu dengan kerja keras. Terus gue gini, walaupun gini, terus apa kata anak-anak lo? Anak-anak Ivi sih bilang gini, Anissa, hai Anissa, maaf. Kan lagi sariawan, jadi Anissa. Bro, Terus kata gue, apa kata anak-anak lu, Vi? Kata Ani, tapi we didn't ask for this, Muti. exactly. Never say that. Jangan pernah. Lo tahu nggak, Bo? Itu anak jadi beban loh. Anak jadi beban ketika digituin. Jangan pernah bilang bahwa papa nggak punya uang, mama nggak punya uang. Kamu harus hemat. Jangan pernah. Itu akan membuat anak jadi gini. Oh, gue pergi dari sini. Bapak ibu gue nggak punya uang. Bapak ibu gue nggak bisa gue harapin nih. Iya, emang. Itu bahaya, Bo. Apalagi ketika lo bilang gitu ya bahwa ini tuh papa berkorban, mama berkorban untuk kamu. Gue nggak minta, bro. Emang. Gue lahir ke dunia juga nggak minta. Ember. Kenapa lo jadi berkorban mah? Kesannya kayak lo tuh susah gitu hidupnya gara-gara gue. Jangan, Bo. Jangan. Lo harus kasih lihat bahwa ini papa sama mama dengan sukacita melakukan ini karena papa sama mama sayang sama kamu. Let's enjoy this together. Nah, makanya menurut gue ya, Iwet ya, salah satu bagian paling susah dari parenting, ini sekedar mengingatkan ya, jadi buat teman-teman di tahun 2024 ini, kalau lu manusia dewasa, masih punya orang tua, bye-bye lu sama orang tua lu. Karena menurut gue ya, tarik ulur dari kehidupan sebagai orang tua dalam mendidik anak itu yang paling ngehe, tau gak lo? Udah gitu ya, orang tua tuh at some point akhirnya belajar untuk tidak punya ekspektasi, bener apa enggak? Betul. Terhadap anak-anaknya. Dan itu tuh susah banget. Hidup gak punya ekspektasi terhadap anak-anak lo, itu tuh buat gue susah. Ya, ya. Karena cinta paling suci itu kan adalah sebenarnya cinta orang tua kepada anak ya, Bo. Tidak berharap, seharusnya tidak berharap, bener-bener tulus. Cuma ketika pakai embel-embel kayak gitu sih enggak sih menurut gue. Kesian anaknya juga. Ya. Udah, katanya jadi sedih ngomongin begitu. Kamu masih punya orang tua ya, teman-teman yang nonton ya. Ayo, udah ditelepon belum orang tuanya? Bilang Happy New Year. Kemarin gue posting Instagram, ada quotes gitu, bukan quotes, apa sih tuh? Pokoknya kayak account Instagram berita-berita kayak Creative Fox gitu, tapi punya luar negeri. Dia tutup. Oke, terus Dia tutup tahun, dia biasa kan banyak kan tutup tahun gitu, survei-survei gitu kan. Terus dia bilang gini, resep panjang umur untuk perempuan, untuk Satu. ibu perempuan, bukan duit, bukan suami ganteng, bukan kehidupan seks yang menyenangkan, bukan. Apa? Diteleponin sama pergi secara berkala oleh anak-anak mereka yang sudah dewasa. Nangis nggak lu bacanya? Resep panjang umur. oh, gue lihat tuh konten itu bener. Jadi lu pengen mak lu hidup panjang, lu teleponin, ajak pergi secara berkala. Iya. Sesek ya. Udah jam 8 lewat 11 nih. Oh iya loh.
Tuh video call mama sehari 3 kali. Mau sampai jam berapa kita siaran? Mau sampai jam berapa? Ih, sok banget. Mentang-mentang lo tadi telat, bayar utang. Ini nih, kayak gini nih. Dibayar pakai duit, dibayar pakai ini, pakai itu. Orang mah butuh waktu, konsekuensi. Kok kan batuk semalam. Tuh, batuk Gue tuh. panik tadi. Gue panik tadi. Gue WhatsApp lo, centang satu, gue panik. Karena kan lo kan kalau misalnya tidur kan handphone mati kan. Jadi ketika centang satu kok dia belum bangun nih. Gue cek Mbak Wati. Terus gue cek ke Lala. Gue WhatsApp Lala. Lala, Kak Dev mana? Gue takut lo kenapa-napa. Bintang. Semalam batuk-batuk, bangun-bangun. Begitulah. Lo hari ini lo udah kerja apa gimana sih? Kerja gue. Hari ini kan gue meeting sama TikTok. Kemarin kan gue sempet bilang. Gue ajak lo tadinya. Lu bisa sampai jam berapa hari ini yang siaran? 8.20, 8.30? 8.20 bisa, 8.20 bisa. 8.20 ya. Gue happy hari ini. Happy. Terus Ya, ini karena kenapa? gue tadi gue bangun tadi merasa bahwa gue udah lumayan bisa ngegrip lagi hidup gue. Gimana tuh? Gue bangun. Jadi gue tuh kan punya rutinitas 3 tuh ya, Bo ya. Setiap pagi. 1 adalah 4 berarti sekarang. 1 adalah bangun, lalu kemudian gue berdoa. 45 menit sampai 1 jam lah di situ gue doa. Lalu kemudian gue olahraga. Tadi gue masuk gym jam 6 absen gue. Jam 6 gue absen, 6.45 gue udah beres. Gue balik ke rumah, gue balik ke apartemen, lalu kemudian gue live. Oh, bersihin tempat tidur yang kedua. Bersihin tempat tidur, baru gue ke gym. Terus sekarang gue punya tambahan 1 4, yaitu adalah live. Terus hari ini itu bisa gue kerjakan gitu. Mudah-mudahan besok bisa begitu lagi, besoknya bisa begitu lagi, sehingga itu akan jadi habit. Kembali lagi habit gue seperti biasa. Ada yang komentar gini, Kak Iwet, doanya panjang sekali. Doanya apa aja? Gini, ya saya sebagai tim PR-nya. Sebenarnya Iwet itu permohonan dalam doanya singkat. Tapi karena dia udah uzur, jadi dia berdoa nih. Tuhan, ini. Terus di menit di menit kedua tuh dia gini. Tadi menit pertama doa gue apa ya? Nah, 10 menit ke depan, dia tuh berusaha mengingat doa apa di menit pertama. Jadi sebenarnya doanya singkat, doanya cuma semenit. Tapi 10 menitnya tuh dia lupa. Apa ya tadi ya? Anjrit, apa ya tadi ya? Apa mungkin juga gue kosongkan pikiran dulu. Jadi lamanya doanya buying time. Jadi sebenarnya tuh pikun. Doanya tuh pikunnya aja. Lamanya tuh jadi kayaknya gila lu khusyuk banget lo doa tuh sampai 45 menit. Anjrit. Gila, surga tuh deket banget buat lo, Jack. Pengalaman, bener. Itu gue. Gue berdoa gitu. Makanya gue berdoa tuh gak boleh kemalaman. Kalau berdoa kemalaman ngantuk. Gue lupa. Gue lagi berdoa. Tuhan Yesus, saya terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu. Hari ini gue ngapain aja ya? Bangun tidur, olahraga, kerja. Kerja mah kemarin. Aduh, ngapain sih gue hari ini? Lupa loh Tuhan gue hari ini loh. Aduh, hari ini ngapain ya? Gitu gue. Gitu, makanya gue gak boleh kemalaman, Bo. Itu dia makanya. Gue tuh juga nggak doa malam. Kalau doa malam mah tidur pasti gue. Gue banget, gue berdoa begitu. Ya kan, makanya pagi gue tuh jadi masih fresh, kepala gue tuh masih bersih, kagak ada kepikiran apa-apa gue tuh, ya kan? Terus apa Ya. pengen tahu dong, apa sih pokok doa lu masuk tahun 2024 ini? Gue tahu sih ini klise ya mungkin, tapi kan kadang ya yang klise itu baik buat jiwa ya. Selamat Bo, dunia lahir batin. Gue lihat tuh bikin konten tahun 2003 lu tahun yang ngegas. Gas. Lalu tahun 2003 lu direm sama Tuhan. Jadi tahun 2024 lu udah gak mau ngegas. Nggak mau. Gue tinggal Terus dia nggak. gue komentar kan tahun 2024. Halo, nge-lag ya?
Halo? nge-lag di handbrake. Bagus sinyalnya. Nah, lo udah balik lagi. Tadi lo nge-lag. Iya. Terus jadi 2024 lu maunya ngapain? Apa doa lo? Satu ya, Bo. Ini cerita ya. Lo boleh cerita juga 2024 lo mau ngapain. Untung kita panjangin nih. Satu adalah gue 2024 ngegas tuh gini maksudnya, Dave. Dulu tuh semua hal tuh gue usahain bisa. Gue usahain untuk terjadi. Pokoknya bisa. Semuanya terjadi. Harus. Sekarang gue kalau misalnya memang satu kali gue coba, dua kali gue coba, tiga kali gue coba nggak bisa, gue tinggal. Hmm. Gue nggak mau paksa. Orang juga gitu ngadepin orang. Satu kali gue omongin, dia nggak dengar, gue coba. Dua kali dia nggak dengar, gue tinggal. Hmm. Gue nggak mau berusaha terlalu keras ngotot mengusahakan sesuatu lagi. No. Hmm. Karena menurut gue Tuhan pasti atur gitu bahwa kalau memang itu harus terjadi, itu terjadi. Hmm. Gitu. Dan ini berlaku untuk semua ya. Untuk semua. Bener-bener semua. Lo begitu ngotot sama gue aja ya. Ngotot gue akan kasih hitungan. Satu kali lo ngotot sama gue. Dua kali lo ngotot sama gue. Tiga kali bye. We're not vibing. Kita nggak satu frekuensi. Udah ya. Gue nggak mau memaksakan energi gue kepada energi orang lain yang tidak sesuai dengan gue nggak mau. Jadi gue tapi sadar sekali bahwa artinya nih circle gue akan semakin kecil nanti. Hmm. Circle gue akan semakin kecil. Pokoknya kalau udah mulai debat tuh gue akan cuman gitu aja. Gue liatin, oke, ini debatnya masuk akal apa enggak? Kalau enggak, udah gue tinggal. Obrolan yang tidak penting juga gitu. Misalnya dia tidur ngomongin orang gitu, ini gini. Gue dengerin gitu ya. Penting nggak nih buat gue? Kalau nggak penting gue tinggal. Jadi gue benar-benar tidak mau mengusahakan hal-hal yang kalau dulu kan gue berusaha untuk berdamai ya. Udah berdamai aja. Lo ngerti kan maksud gue, Dev? Hmm. Diterima emang orangnya kayak gitu. Sekarang nggak. Orang kayak gitu ya kayak gitu aja lo. Jangan sama gue. Hmm. Itu sih sebetulnya berarti lu tuh menjadi orang yang tadi ada yang bilang tegas, betul. Lu paham value dan nilai diri lu apa? Karena kita tahu nilai dan diri kita seperti apa. Jadi orang mau kayak apa, ya nggak apa-apa. Lu kan nggak bisa ngatur orang lain. Tapi lu begini. Betul. Kalau lo punya prinsip kayak begitu, monggo dengan prinsip lo. Tapi gue nggak seprinsip sama lo, jangan bawa gue ya. Hmm. Gitu. Gue sadar nih ini agak keras dan agak selfish. Tapi gue nggak mau tensi gue naik lagi gara-gara begituan. Iya. Prinsipil, orang yang punya prinsip. Tapi lu juga tidak kemudian menjadi orang yang memaksakan prinsip lu kepada orang lain, kan? Enggak. Betul. Karena gue tahu nggak enak dipaksa seperti itu. Ya. Itu maksudnya dari kalimat gue tahun 2024 nggak mau ngegas lagi. Terus kemudian masalah kayak pencapaian adalah yes, I have life plan finally, Dave. Apa? I have life plan finally. Oh ya? Ya. Aduh, sialan apa tuh? I'm not gonna share it. Tapi gue udah tulis dan gue belajar ketika gue bikin life plan itu ya ternyata adalah life plan itu kan ujung goal dari apa yang mau lo capai gitu ya. Dan karir itu adalah penunjang supaya life plan lo itu terjadi. Misalnya nih Dave, lo misalnya mau punya mobil di tahun 2024. Terus lo tentuin dong mobilnya apa nih? Wuling kah? Lo mau beli Jimny kah? Lo mau beli Avanza kah? Bener nggak? Lo tahu dong harganya kira-kira berapa? Lo pecah nih, apakah mau gue cicil atau mau gue bayar full? Kalau lo cicil sanggupnya berapa lama, berapa tahun? Nah disitulah kemudian karir lo masuk. Gue harus kerja apa untuk bisa mencapai uang itu untuk bisa membeli si mobil? Iya. Oh itu life plan ya? Iya, sehingga lo tahu gitu ketika gue nanti misalnya negosiasi gaji, atau lo bisa lihat, oh ternyata kerjaan gue sekarang belum mampu nih untuk itu. Pilihannya dua, apakah lo cari pekerjaan yang bisa memampukan lo, atau lo bertahan di situ tapi mobil lo nanti ketika lo udah mampu.
Iya. Life plan. Karena kan kita juga membahas tuh ya buntut tahun 2023 kan kita membahas ya bedanya punya career plan sama life plan apa gitu ya. Ya, ya, ya. Lili, umur gue udah 38 baru punya life plan. Terlalu terlambat nggak sih? I am 43. Dan gue baru bikin life plan gue sekarang. Nggak sama sekali, nggak terlambat sama sekali. Tuh. Tenang Kak, umur kita sama, uang gua nol, nggak ada kerja, iya. Nggak pernah terlalu terlambat. The beauty of life adalah you can just start anywhere you are. Ya. Aduh, Mm-mm. Udah 2122 ya, saya cuman mau mengingatkan nanti kita lanjutin besok. Berarti besok tuh hari apa ya? Aduh, gue tuh pengangguran gini tuh gue tuh nggak ingat hari loh. Rabu, besok Rabu. Iya besok Rabu, sekarang Selasa. Lo apa? Rabu. 2024. Ya lanjutin besok Di- dong. Ih, gila lo. Cliffhanger banget deh jadi orang. Iya, Parah banget. iya, kayak film-film Hollywood. Ih, gila parah banget loh. Ih, parah banget. Iya. Gue udah nonton si film Julia Roberts itu. Live. Ya. Gak suka ya? Gak suka ya? Udah deh lo nggak usah sok hipster. Lo paham filmnya Julia Robert di Netflix itu apa judulnya? The World Like You The Ended. World Life Behind. Iya, The World Life Behind. Udah deh lo nggak usah sok anak-anak Jaksel naik Vespa gitu. Lo paham? Lo nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti ya? Ya nggak ngerti ya? Gue nggak ngerti. Monyet, lo yang nyuruh gue nonton film itu. Monyet, lo yang suruh gue nonton film itu, lo bilang bagus, bagus. Gue tonton, di situ gue kesel sama lo. Iya. Si anjing. Iya, gue menjerumuskan lu, karena gue kan lu tahu ya. Ukur. Iya, ada film-film ya yang kayaknya tuh kita tuh harus nonton supaya kita kelihatan cool, Nah itu, tapi selesai nonton itu tuh gue gini, motherfucker, I need my 2 hours back. Gue nggak ngerti dan I spend it for you. Film lu gue nggak paham. Kesel banget. Nggak ngerti ya, Bo. But it's okay. Tapi it's good lah. Eye opener. Buat cukup tahu aja. Tapi teman-teman udah pada nonton dong, takutnya nanti spoiler lagi. Tapi satu yang gue pelajari dari film itu adalah emang propaganda, bukan bahasa lo kan propaganda ya. Maksudnya lo lihat kan kayak ini kayaknya dunia mau kiamat. Siapa ya yang melakukan itu? Di negara lain disebut Korea, di negara lain disebut Arab, di negara lain disebut Cina. Emang itu tuh penggambaran masyarakat kita ya, Nek. Kita tuh gampang aja gitu dibikin musuhnya Korea ya, semua pada Korea. Arab ya, memusuhi Arab. Cina memusuhi Cina. Emang gampang kali kita tuh dibelok-belokkan, ya, Nek? Lo sebenarnya kalau perhatiin ini dikit aja. Mereka dibikin susah, baru kemudian dimasukin tuh prinsip-prinsip itu. Dibikin tercekam, dibikin tertekan, abis itu dikasih tahu, treng, flyers yang disebar itu kan. Iya. Langsung gini, kayaknya dia nih yang bikin jahat sama kita. Langsung gitu. Ya itu kita, kayak gitu. Gampang disetir emang. Udah deh lo gak usah pada nonton deh film begituan, gak mutu. Julia Robert, lo tuh romcom aja kali. Ngapain film-film begitu? Sakit kepala, hidup udah susah. Nontonin film begituan, diajak mikir. Gue gak pengen diajak mikir. Kalau mau mikir gue di sekolah. Kalau gue nonton film tuh gue gak mau mikir. Gue maunya dihibur. Bego emosi, kesel banget dia. The World That Life, apa sih? The World You Left Behind ya? Apa sih judulnya? Nggak ngerti. The World apa guys? Iya. Udah deh, 8:25. Yuk kita pamit. Gue meeting hari ini ya. Filmnya ngajak mikir. Gue di kantor udah mikir, tapi gue di kantor mikir tuh dapat gaji. Nah, gue nonton film lu diajak mikir, gue dapat apa? Ya. Leave the world behind. Ya udah. Leave the world behind. Selamat beraktivitas ya teman-teman sekalian. Besok kita ketemu lagi. Iwet, selamat meeting ya. Salam buat Hamzah, orang TikTok. Haswar. Namanya Haswar bukan Hamzah. Oh, Haswar. Ingat Haswar.
Kami ini adalah om-om siaran di TikTok revolutionary. Kita nih kayak Tupperware pertama di dunia. Tupperware kok pertama di... Iya. Ya suka-suka gue lah. Oke guys, have a great day ya. Enjoy the rest of the day, oke? Selamat hari Selasa sayang. Bye.